Akhirnya ketemu lagi di Republik Madiun Channel. Istri Anda selingkuh, bagaimana sikap Anda? Memaafkan atau menceraikan? Mungkin jawabannya beragam ya. Setiap laki-laki itu dengan jawaban yang beragam banget. Oke, segmen kali ini temanya sangat menarik sekali. Jadi, bila istri Anda selingkuh, bagaimana sikap Anda? Memaafkan atau menceraikan? Setiap laki-laki pasti jawabannya berbeda. Mereka memecahkan masalah dan mengambil keputusan itu dengan cara yang berbeda. Ada yang laki-laki melihat istrinya selingkuh itu langsung sakit hati, nggak mau berantem, akhirnya berakhir di meja hijau alias perceraian. Ada juga yang melihat istrinya begitu, dia ditanya baik-baik, apa kekurangan saya sehingga Anda selingkuh. Itu juga membuat istri Anda itu selingkuh. Ada yang memecahkan masalah itu, mengambil keputusan itu, dialektikanya seperti itu. Tetapi setiap laki-laki tentu beragam cara memecahkan masalahnya. Jadi di sini saya akan ngasih masukan bagaimana bila para bapak-bapak, saya mau bertanya dengan para bapak-bapak. Hai para suami-suami, bila istri Anda selingkuh, bagaimana solusi Anda? Sikap Anda bagaimana? Memaafkan atau menceraikan? Saya akan ngasih masukan di sini. Bila laki-laki itu jawabannya ada di nomor 1 tadi, yaitu memaafkan, mungkin pertimbangannya banyak banget. Dengan segala pertimbangan dia akan berpikir ulang. Jadi dia memaafkan. Jadi mungkin anaknya sudah 5, sedangkan usia sudah bukan muda lagi, usia sudah kepala 5, atau mungkin suaminya sudah 60 tahun, istrinya 40 tahun, sedangkan kedua orang tua masing-masing sudah tidak ada. Mereka yatim piatu, nggak punya saudara, sehingga mau nggak mau harus memaafkan. Seandainya nggak memaafkan terus bercerai, itu kita mau kemana? Kita sudah nggak punya saudara, orang tua juga sudah nggak ada, anak sudah gede, kita seandainya pisah, harta gono gini dibagi, kita mau kemana? Anak juga nanti korbannya pasti akan ada anak, karena setiap kali perceraian pasti ada korban, yaitu anak. Korban itu pasti anak yang akan sangat dirugikan. Mungkin Anda bisa menerima pasangan Anda yang baru, tetapi tidak dengan anak Anda. Setiap anak kan menginginkan rumah tangga yang utuh, menginginkan kedua orang tuanya itu baik-baik aja tanpa adanya perceraian. Jadi kalau memaafkan itu pertimbangannya pasti banyak banget. Mungkin pertimbangannya itu, kalau saya cerai, saya sudah nggak punya orang tua, saudara juga sudah nggak ada lagi, terus saya mau kemana? Saya juga usia sudah tua, apa saya mau menikah lagi? Siapa yang mau dengan saya? Dengan keadaan ekonomi yang sangat pas-pasan, kita mau kemana? Terus anak, kita malu dengan anak, malu juga dengan tetangga. Udah usia 60 tahun mau cerai, itu muka mau dikemanain? Kita mau cari yang model gimana? Iya, kalau orang sekitar kita itu tahu permasalahan kita, orang memandangnya kan dari casingnya aja. Itu orang sudah usia 60 mau cerai lagi, mau cari yang bagaimana sih? Mau cari yang memuaskan atau cari yang bagaimana? Jadi bila Anda memaafkan pasangan Anda, berarti Anda suami yang sangat luar biasa banget, is very good banget, karena jarang laki-laki yang memaafkan. Tetapi dengan berbagai macam pertimbangan, gak ingin anaknya nanti itu punya ibu tiri, gak ingin anaknya itu kehilangan perhatian dari kedua orang tuanya, sehingga Anda harus mengalah dan menghilangkan ego Anda. Jadi walaupun Anda sakit hati banget, mungkin Anda itu sakit hati itu pasti ya, namanya istri selingkuh. Tetapi mau bagaimana, kita ada anak, ya kita mengalah demi anak. Karena kalau Anda berpisah, pasti anaklah yang akan menjadi korban perceraian Anda. Memaafkan itu memang gampang, menerimanya yang susah. Karena ibaratnya istri kita sudah pernah tidur dengan orang lain, lalu akhirnya kumpul dengan kita lagi. Nggak semua laki-laki mau memaafkan, tetapi ada juga beberapa persen orang yang mau memaafkan dengan berbagai macam pertimbangan. Kalau untuk sahabat YouTube saya, bagaimana kalau saya bertanya dengan sahabat YouTube saya? Halo untuk sahabat YouTube saya dimanapun Anda berada, seandainya saja Anda sudah menikah belasan tahun, bahkan usia
pernikahan Anda itu sudah 20-an tahun, tiba-tiba istri Anda selingkuh, bagaimana sikap Anda? Memaafkan atau menceraikan? Kalau Anda memaafkan, berarti dengan segala pertimbangan, dengan segala konsekuensinya, ya harus menerima, nggak usah mengungkit lagi. Karena sekali mengungkit itu sang wanita akan berulah lagi. Ya mungkin karena pasangan Anda itu pernah selingkuh, mungkin karena nggak mendapatkan kasih sayang dari Anda, atau mungkin kurang apa dari diri Anda. Ya kita harus saling introspeksi diri. Seandainya mau memaafkan, saling menerima kembali, ya harus saling introspeksi diri, apa yang kurang di diri kita, apa yang harus kita benahi ke depannya gitu ya. Jadi kalau memaafkan itu pertimbangannya pasti seperti itu. Tetapi ada para bapak-bapak kalau melihat istrinya selingkuh itu pasti menyelesaikan masalah, ya udah kita bercerai cukup sampai di sini. Ada loh laki-laki yang langsung emosional tanpa berpikir panjang bahwa ada anak udah gede, nggak ingin anaknya punya bapak tiri ataupun ibu tiri. Ada yang langsung menceraikan. Itu mereka mungkin berpikirnya kalau menceraikan itu, saya laki-laki kok istri saya selingkuh, harga diri saya ditaruh di mana? Kok istri saya selingkuh saya memaafkan, saya nggak bisa, harga diri saya jatuh sekali, saya diinjek-injek kayak nggak ada harga dirinya. Istri sudah tidur dengan laki-laki lain tetapi saya masih mau dengan dia. Ada yang laki-laki yang berpikir seperti itu. Tetapi ada yang berpikir, saya ekonomi oke, apapun saya punya, kok istri saya selingkuh, ya udah kalau kamu selingkuh ya udah kita cukup sampai di sini, kita selesaikan di meja hijau. Ada yang menyelesaikan masalah itu mengambil keputusan dengan jalan pintas seperti itu. Jadi dia tidak mau bertanya dengan istrinya, kenapa kok berselingkuh, itu masalahnya apa? Atau mungkin Anda kurang perhatian, atau mungkin dari segi finansial Anda kurang mencukupi, atau mungkin ada orang ketiga, mungkin faktor orang tua Anda dari pihak mertua itu selalu ikut campur, sehingga membuat istri Anda itu merasa nggak tahan dan ingin berbagi perasaan dengan orang lain, sehingga terjadilah perselingkuhan. Jadi kalau istri Anda selingkuh, dalami dulu permasalahannya apa yang kurang dengan istri Anda, apa yang kurang dengan Anda, itu introspeksi diri, tanyakan baik-baik bagaimana maunya kita berpisah atau diselesaikan secara baik-baik. Kalau laki-laki ngajak langsung bercerai, ya udah berarti laki-laki memang pikirannya memang ya nggak berpikir panjang juga. Karena setiap kali apapun keputusan Anda akan ada konsekuensinya, dan setiap perceraian anaklah yang akan menjadi korban. Anda nggak ada masalah, Anda bisa menikah lagi, tetapi anak akan susah untuk menerima ibu baru ataupun ayah baru. Itu banyak kejadian memang seperti itu ya. Kalau laki-laki yang banyak duit, mungkin pikirannya ya gitu aja, pasti menyelesaikan masalah pasti langsung begitu. Anda selingkuh ya, mama selingkuh, ya udah sampai di sini aja, udah masalah anak dipikir nanti. Ada yang berpikirnya itu nggak berpikir panjang, seperti itu juga ada. Jadi laki-laki itu kan, setiap laki-laki itu juga nggak sama juga. Kita juga nggak bisa memaksa laki-laki untuk mengambil keputusan, mengambil segala apa yang dia putuskan. Itu nggak semua laki-laki kan bijak dalam mengambil keputusan. Ada yang karena pengaruh teman yang nggak bener akhirnya udah cerain aja, cari yang baru. Kalau Anda nggak punya prinsip Anda terlalu pelin-pelan, ya Anda akan mudah terhipnotis dengan teman Anda yang akan menjerumuskan Anda. Jadi sebelum memutuskan sesuatu, berpikirlah panjang, berpikir jangka panjangnya itu seperti apa. Karena setiap kali perceraian, setiap kali orang tua berbuat, anaklah yang akan menanggung akibatnya. Kalau Anda memaafkan atau menceraikan, itu hak Anda. Saya juga nggak bisa memaksa, karena setiap laki-laki berbeda ya. Sahabat YouTube saya juga ini dari berbagai macam negara. Seandainya saya bertanya kepada Anda, kalau istri Anda selingkuh, bagaimana sikap Anda? Menceraikan atau memaafkan? Pasti jawabannya itu
beragam banget. Ada yang udah cukup sampai di situ, harga diri saya jatuh banget. Ada yang saya memaafkan karena walau bagaimanapun namanya pernikahan pasti akan ada cobaannya. Mungkin cobaannya itu masalah orang ketiga sehingga harus diselesaikan baik-baik. Itu masukan dari saya. Untuk sahabat YouTube saya yang punya masalah seputar ranjang, masalah seputar seks, masalah seputar obat herbal atau masalah seputar kesehatan, Anda bisa bertanya dan tulis di kolom komentar. Di next video saya akan menjawab pertanyaan dari Anda, atau Anda bisa menghubungi langsung, menghubungi WA saya di nomor yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ingat, keindahan Anda sendiri yang menciptakannya. Berakhir bahagia atau sebaliknya. Sampai ketemu di video berikutnya dan jaga selalu pasangan Anda.